Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ramadan dengan NIM 120305019 dari jurusan Ilmu Hukum 4C yang akan mempresentasikan mengenai bagian-bagian esensial peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa kerangka peraturan perundang-undangan itu terdiri dari judul, kemudian pembukaan yang meliputi frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, konsiderans dan dasar hukum, kemudian diktum, kemudian batang tubuh yang meliputi ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana dan peralihan jika diperlukan, dan ketentuan penutup. Kemudian penutup dan penjelasan, serta lampiran apabila diperlukan. Kemudian, langsung saja kita membahas mengenai bagian-bagian atau kerangka peraturan perundangan. Yang pertama yaitu judul, di mana judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan. Nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Berikut adalah contohnya. Ya, ini adalah beberapa contohnya. Kemudian, kerangka selanjutnya adalah pembukaan, di mana pembukaan peraturan perundang-undangan terdiri atas frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kemudian jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, kemudian konsiderans, kemudian dasar hukum, dan diktum. Di mana yang pertama ada frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pembukaan tiap jenis peraturan perundang-undangan sebelum nama jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan dicantumkan frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin. Kemudian ada jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma. Pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota. Berikut adalah contohnya. Kemudian, bagian selanjutnya adalah konsiderans. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentuk peraturan perundang-undangan. Pokok pikiran pada konsiderans, undang-undang, kemudian peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten atau kota, memuat unsur filosofis, kemudian sosiologis, dan yuridis, yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya, yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kemudian berikutnya adalah dasar hukum. Dalam bagian dasar hukum, pada suatu peraturan perundang-undangan dimulai dengan kata mengingat. Dasar hukum memuat satu dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada diktum hukum, di mana diktum hukum ini atau diktum terdiri atas satu kata memutuskan yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa spasi, diakhiri dengan tanda baca titik 2 dan diletakkan di tengah margin. Yang kedua, kata menetapkan dicantumkan sesudah kata memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat. Huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik 2. Kemudian
Yang ketiga ada jenis dan nama peraturan perundang-undangan yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa disertai frasa Republik Indonesia dan diakhiri dengan tanda baca titik. Pada undang-undang sebelum kata memutuskan dicantumkan frasa dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia yang diletakkan di tengah margin. Berikut adalah contohnya. Kemudian, kerangka selanjutnya adalah batang tubuh, di mana pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam A. Ketentuan umum, kemudian B. Materi pokok yang diatur, kemudian C. Ketentuan pidana jika diperlukan, kemudian D. Ketentuan peralihan jika diperlukan, dan E. Ketentuan penutup. Pengelompokan materi yang diatur dilakukan sebagai berikut. 1. Buku, bab, bagian, dan paragraf yang dilakukan atas kesamaan materi yang diatur. Yang kedua, bab dengan pasal tanpa bagian dan paragraf. Yang ketiga, bab dengan bagian dan pasal tanpa paragraf. Kemudian 4, bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal. Di mana batang tubuh itu meliputi ketentuan umum. 1. Ketentuan umum. Ketentuan umum diletakkan dalam bab 1 dan jika dalam peraturan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal 1. Kemudian yang kedua, ketentuan umum dapat berisi lebih dari satu pasal. Kemudian yang ketiga, frasa pembuka berbunyi dalam, kemudian jenis peraturan yang dimaksud dengan, kemudian yang keempat, ketentuan umum memuat A. Batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan, hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. Kemudian yang kelima, batasan pengertian atau definisi yang dimuat dalam ketentuan umum masing-masing, urayanya diberi nomor urut dengan angka Arab, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Kemudian yang keenam, batasan pengertian atau definisi tidak perlu diberi penjelasan. Kemudian berikutnya adalah materi pokok yang diatur, di mana pembagian materi pokok yang diatur didasarkan pada kriteria. 1. Berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi. Kemudian berdasarkan urutan atau kronologis dari tahapan yang dilakukan. Kemudian berdasarkan urutan jenjang jabatan, misalnya jaksa agung, wakil jaksa agung, dan jaksa agung muda. Kemudian ketentuan pidana. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Memandang bahwa ketentuan pidana diletakkan dalam bab tersendiri sebelum ketentuan peralihan jika tidak ada ketentuan peralihan diletakkan sebelum ketentuan penutup. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam undang-undang atau perda. Kemudian selanjutnya ada ketentuan peralihan. Di mana ketentuan peralihan ini diperlukan jika materi yang akan diatur dalam peraturan yang dibuat telah diatur dalam peraturan sebelumnya, dan materi tersebut diatur lagi dengan ketentuan yang berbeda. Ketentuan peralihan yang diatur adalah bagaimana hubungan hukum atau tindakan hukum yang belum selesai prosesnya, yang semula dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang lama, harus diselesaikan berdasarkan peraturan yang baru. Kemudian ketentuan penutup, di mana ketentuan penutup ini diletakkan dalam bab atau pasal terakhir dari suatu peraturan. Pada umumnya ketentuan penutup memuat penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan, nama singkat peraturan perundang-undangan, status peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan saat mulai berlakunya sebuah peraturan perundang-undangan. Kemudian kerangka selanjutnya adalah penutup, di mana penutup adalah merupakan bagian akhir dari suatu peraturan perundang-undangan. Penutup ini memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Pengundangan dan penempatannya. Kemudian penandatanganan
pengesahan atau penetapan peraturan yang memuat tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan, nama jabatan yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma, kemudian tanda tangan pejabat, kemudian nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar dan pangkat. Kemudian ada pengundangan peraturan perundang-undangan, unsur-unsur yang dimuat sama dengan unsur dalam penandatanganan pengesahan atau penetapan, kemudian akhir bagian penutup. Kemudian, kerangka selanjutnya adalah penjelasan jika diperlukan. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Setiap undang-undang peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota diberi penjelasan. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang selain perda provinsi dan kabupaten kota dapat diberi penjelasan jika diperlukan. Kemudian kerangka yang terakhir adalah lampiran. Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran. Hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, kemudian daftar, kemudian tabel, kemudian gambar, kemudian peta, dan sketsa. Berikut adalah daftar pustaka dari penulisan buku ini atau karya ilmiah ini, di mana ada Jumadi dengan judul Dasar dan Teknik Pembentukan Pembentukan Perundang-undangan, Jakarta Raja Grafindo Persada 2017, kemudian Roy Martin Munti Ilmu Perundang-undangan Makassar ke Kereta Kupa 2017, kemudian Teguh Prasetyo Sistem Hukum Pancasila, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Bandung Nusa Media 2019. Kemudian ada Ahmad Reddy Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jakarta Sinar Grafika 2018. Kemudian ada Maria Farida Indrati Suprapto Ilmu Perundang-undangan 2, Jakarta Kanisius 2017. Kemudian ada juga sebuah peraturan di mana peraturan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di mana saya dalam teknik penulisan ini salah satunya memakai body note. Berikut contoh-contoh body note pada penulisan karya ilmiah ini. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai bagian-bagian esensial peraturan perundang-undangan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.